Oke, ketemu lagi di Bar Nusantara TV. Ini lagi dimodifikasi. Sorry, agak telat videonya. Semoga bisa bermanfaat. Ini pembatas ya, sama dengan ini pembatas bagian bawah. Jadi resinnya di saat ngecor nggak meluber, nggak kemana-mana ya. Jadi kita tidak perlu memotong lagi. Ini setelah itu kita harus bersihkan ya. Yang sudutnya ini sudut-sudutnya kita bersihkan. Tujuannya agar sudutnya rapi ya, hasil cetakan. Insya Allah. Saya pun punya kekeliruan juga dalam hal bekerja. Saya minta maaf teman-teman yang masih dalam pemesanan. Silahkan kita konfirmasi kembali. Masalahnya saya pernah beberapa, mungkin kalau saya nggak salah hampir 2 minggu vakum ya. Ini saya harap teman-teman memberi saya masukan ya. Oke, saya coba lap. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di luar sana. Ini sedikit, ini motif ini saya buat sendiri karena di tempat saya sering orang mengandalkan yang agak besar, yang banyak ya, yang banyak lubangnya, yang agak besar lubang anginnya, bukan banyak lubangnya. Jadi saya sedikit modifikasi ini, dan ini baru kali pertama cetakan ini. Mudah-mudahan hasilnya bisa kita lihat bersama. Insya Allah nanti kedepannya kita sampai mencetaknya, hasilnya nanti kita sama-sama akan lihat. Ini selalu saya menggunakan jari di sini ya, agar terasa yang belum tersentuh pelicin ya, atau blue band atau mentega. Jadi terkadang saya gunakan mirror ya. Saya harus bisa menempatkan, jadi tidak semua ini cetakan kita harus menggunakan mentega pelicinnya. Teman-teman, ada yang saya bisa menggunakan ini, kadang ada yang saya double ya, saya double agar tidak melengket. Kalau sudah lengket nyatu, nggak ada jalan lagi mau jadi cetakannya, pasti bermasalah. Jadi ini tetap kita cek dengan jari tangan, dia terasa ya, dia terasa kalau tidak tersentuh.
Jadi mata tidak bisa juga semua kita andalkan dari dalam pekerjaan laser nih, pembuatan cetakan. Mesti ada rasa ya. Macam ini saya harus meraba. Kalau yang belum terkena saya harus poles kembali. Ini motifnya baru ya, baru motif. Saya coba buat. Setelah hasilnya nanti kita sama-sama lihat. Di sini saya akan launching ya. Ini ukuran 20-40. Ukuran 20-40 teman-teman ya guys. Oke, ukuran 20-40. Semoga bisa bermanfaat. Nah, kalau terasa ya sudah bisa kita cor, kita akan mulai cor. Ini benar-benar harus teliti, perhatikan mana yang belum terkena ya, belum terkena pelicin atau nantinya ini harus kita usahakan sudutnya dia rapi ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita cor untuk selanjutnya ya. Di sini teman-teman banyak yang bertanya untuk masalah adonan ya atau campuran. Saya coba sedikit perlihatkan di sana ya, karena ini saya sendiri jadi meminta waktu mempersiapkan segalanya ya. Di sini mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ini ada talak di sini. Saya mulai coba buat adonan ya. Ini 1 sendok penuh ya. Oke. 2 3 4 5 6 ya. Iya. Ini kira-kira setengah lah ya. Tapi semua motif itu nggak sama ya perlakuannya. Nah, sekarang saya tuangkan resin. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Nah, saya tuangkan resin ya. Di sini hampir penuh. Nah, karena masalahnya lampu ini ya teman-teman. Nah, di sini hampir penuh. Oke, saya sudah tidak tahu gimana saya naruhnya. Nah, ada alat untuk adonan ya. Ada teman-teman yang bertanya untuk takaran ya, campuran resin yang inilah. Ini pun saya coba mereka saja karena ini kan belum pernah saya kerjakan motif ini ya, belum pernah saya mengerjakannya, jadi saya hanya menebak saja. Adapun nanti selanjutnya
mungkin bisa kita kurangi atau kita tambah ya. Jadi setiap cetakan itu punya perlakuan masing-masing tentang takaran. Terkadang pun ya ukuran sama 20 kali 40 ya, 20 kali 40, tapi perlakuannya bahan itu nggak sama ya. Semakin banyak motifnya itu semakin banyak kebutuhan resin ya yang kita akan aplikasikan. Oke, cetakan. Oke ya, sini saya ngambil, semoga teman-teman bisa lihat ya. Itu katalis, kita aduk ya sampai merata. Nah ini dari aromanya, kalau saya dari aromanya saya sedikit bisa menebak di sana bahwa itu adalah adonan yang tepat. Oke, kasih. Selanjutnya kita kembali pada, kita fokus pada pembuatan cetakan tadi ini ya. Sekarang saya ngecor. Sebenarnya saya biasa gunakan tangan kanan ke tangan kiri ngecor, tapi ini saya coba kiri kanan agar dapat terlihat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi setiap motif cetakan itu perlakuannya beda-beda, tidak sama. Begitu pula cara mengaplikasikan pelicinnya ya, atau mirror atau mentega atau yang lainnya ya. Sabun colet juga bisa kita jadikan ya pelicin, tapi itu sangat rentang. Sebenarnya lebih bagus hasilnya, hanya kita butuh lebih ekstra ya cara pengaplikasiannya sabun colet, karena dia tidak ada keringatan. Kalau mentega ini ada keringatan, akhirnya dia menjadi gritting. Hasil cetakan kita, permukaannya akan menjadi keriting. Di situ kita akan kesusahan, akan kita letih ya, mengamplas, mendempul, memperbaikinya. Tapi itu ya sudah risiko. Kalau sabun colek bagus. Ini kita akan menunggu sampai kering. Sampai kering total ya. Jadi ini tidak bisa kita bermain-main tentang keringnya ya. Ini lapisan pertama. Saya biasa sampai 4 lapisan ya. Teman-teman kadang-kadang ada yang mengeluh di sini biasanya cetakan ya. Teman-teman sering mengatakan bahwa ya, punya atau yang di sampingnya itu kadang ada keluhan, merasa tipis. Memang tipis kelihatannya karena di saat kita ngecor ya, dinding ini ya, dinding sebelah sini nih yang saya tunjuk ini atau sini, ini sekalipun kita kasih gimana pun dia tetap akan melorot turun ya.
atau meluncur turun. Jadi di sisi samping ini tidak akan pernah begitu tebal sama halnya yang di sisi luar ini. Di sini kita sama-sama memahami ya pekerjaan ini ya. Jadi di sini, di samping ini sini ya, atau di sini samping sini ini tidak akan pernah setebal mungkin yang seperti ya kadang-kadang yang teman-teman inginkan ya. Karena setiap kita kasih campuran ini atau resin ini, dia akan meluncur atau melorot ke bawah. Jadi dia bertumpu pada di sini nanti permukaan ini ya. Itu salah satu pengertiannya teman-teman ya. Kenapa ini saya buka saja, saya kasih tahu bahwa memang di sisi ini sini nggak bisa dia tebal. Karena ini bentuk campurannya adalah cair. Jadi setiap kita ngecor, kita naruh di sini, di atas ini, dia mesti turun ke bawah. Walaupun kita kasih tebal, dia akan tetap ke bawah. Dia berkumpul di sini, bertumpuk. Ya, itu mohon ya pengertiannya teman-teman. Di sisi lain ada lagi yang sering apa? Pada saya sedikit kasih pengertian yang di sisi U-nya ya, sambil nunggu kering. Di sisi U-nya ini ya, di sisi U-nya ini, maaf kalau tidak kelihatan ya teman-teman. Ini teman-teman sering mengatakan bahwa harus dia tebal. Di sini kalau terlalu tebal nanti dia kaku di sini, yang bukanya setengah mati bukanya. Dia tidak berapa lentur. Kalau sudah kaku, dia nanti suatu saat akan dia patah di sini ya. U-nya ini dia akan patah di sini. Kalau terlalu tebal di sini, dia kaku. Jadi teman-teman nanti akan susah bukanya di saat mencetak. Dan ini juga sering ada keluhan bahwa ini agak tipis di sini, di sisi sampingnya ini ya. Ini pasti dia tipis karena posisi waktu nyetak dia gini, berdiri ya. Katakanlah dia berdiri. Nah, sekarang saya kasih contoh gini ya. Di sisi ini, di sisi ginilah bentuknya di waktu dikerjakan ini, diaplikasikannya resinnya. Jadi di sisi sini ini susah akan tebal teman-teman. Dia akan lari turun. Kami naruh di sini, dia akan lari turun ya. Walaupun berapa kali, di saat berapa kali di sini terbuang resinnya jatuh ke bawah karena dia turun ya. Jadi teman-teman harap maklumi, begitulah proses pekerjaan ini. Ya paling kalau di sini bisa ya, karena dia menumpuk di atas sini. Tapi kalau di samping sini dia mesti turun karena aplikasinya dia di saat cair ya. Di saat cair kita aplikasikan itu resin. Jadi kita naruh sini, dia akan turun ya. Itu harap dimengerti teman-teman. Lagian ini kalau terlalu tebal di sisi samping ini akan kaku, patah nih. Suatu saat nanti dengan tidak sengaja teman-teman, rekan-rekan yang kerja di tempat teman-teman salah buka, ini dia akan patah karena dia tidak lentur. Jadi jangan selamanya minta sikunya ini dia tebal. Di sini kalau tebal dia akan kaku, nanti bukanya susah. Kalau sudah kaku nanti salah gerak, ketek, patah di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah penjelasan sedikit, penjelasan buat kami kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fiber Nusantara TV. Ini lagi proses nunggu kering ya teman-teman. Jadi lapis kedua, ketiga, dan keempat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.